Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Tertulis dalam kitab Ulangan 33 ayat 27. Kata kunci renungan pada malam ini adalah dunia yang selalu berubah. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 102 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Terambil dari kitab Mazmur 102 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, untuk menghadapi perubahan kehidupan, pandanglah Allah yang tidak berubah. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Kehidupan ini pasti mengalami perubahan. Hubungan kita berubah ketika kita pindah ke tempat baru, mengalami sakit, dan akhirnya menemui ajal. Bahkan sel di dalam tubuh kita selalu mengalami proses perubahan. Ketika sel-sel sudah tua, kebanyakan diganti dengan yang baru. Hal ini terutama tampak pada kulit kita. Kulit luar kita mengelupas dan diganti dengan sel-sel baru kira-kira setiap 27 hari. Ya, perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti dalam dunia kita. Benar kata Henry Litte dalam lagunya yang melankolis, tinggal bersamaku, kulihat semuanya berubah dan musnah di sekelilingku. Tetapi lagu itu segera menambahkan, engkau yang tidak berubah, tinggallah bersamaku. Melalui iman di dalam Yesus Kristus kita dapat menjalin hubungan dengan Allah yang tidak berubah, yang menyatakan dirinya di dalam kitab Maleaki 3 ayat 6, bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Kita dapat mengandalkan Allah yang akan tetap sama selamanya,
seperti yang dikatakan pemazmur, Ibrani 13 ayat 8 memberikan kesaksian yang menegaskan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia adalah dasar kita yang kokoh, yang menanamkan keyakinan dalam diri kita dan memberikan perlindungan dalam dunia yang selalu berubah ini. Kita umat ciptaan, yang terperangkap dalam naik turunnya perputaran zaman, dapat menyandarkan jiwa kita pada lengan-lengan abadi, yang tidak akan pernah melepaskan kita. Oleh firman Tuhan langit dijadikan. Mazmur 33 ayat 6 berkata, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Firman Tuhan mampu menjadikan segala sesuatu, termasuk langit. Kesaksian ini ditulis pemazmur dalam Mazmur 33 ini. Jika kita membaca Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan ayat 9, kita akan melihat bahwa pemazmur mau menyampaikan langit dan bumi, sesungguhnya diciptakan oleh Allah. Oleh firman-Nya, Allah menciptakan langit dan bumi dari yang tidak ada menjadi ada. Kesaksian lain terlihat dari penulis kitab Ibrani yang mengatakan bahwa karena iman kita mengerti, percaya, mengakui bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah. Mengapa pemzamur mengangkat kejadian alam? Penulis Perjanjian Lama selalu menggunakan kejadian alam, yaitu langit dan bumi, sebagai contoh konkret yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Contoh, Abraham dijanjikan oleh Allah. Selain itu, berita penciptaan kita temukan juga dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian dikatakan, semuanya dijadikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Hanya menjadikan manusia, Allah membuat serta membentuknya dari tanah. Itu menjadi sempurna setelah Allah menghembuskan nafas dari mulutnya. Bila kita bandingkan dengan upaya manusia untuk menjadikan daratan, harus dengan biaya yang sangat besar melakukan reklamasi. Untuk menjadikan bendungan harus mempersiapkan dana serta tenaga yang besar. Tapi lihatlah, dunia yang begitu besar, daratan dan samudera yang luas, gunung yang tinggi serta semua yang berharga di dalam bumi dan air. Kebesaran Tuhan dalam penciptaan alam semesta mendorong kita percaya kepadanya, agar kita setia dan bersyukur serta memuliakan nama-Nya. Dalam rasa syukur itulah setiap orang mengolah bumi dan air menjadi berkat bagi semua orang. Bukan sebaliknya, menyengsarakan dan membuat manusia menderita. Kepada mereka yang begitu gegabah merusak alam untuk kepentingan pribadi atau kelompok, harus mengingat bahwa alam ini adalah ciptaan Tuhan. Mereka harus takut merampas dan merusak ciptaan Tuhan. Orang melakukan wisata alam terdorong untuk bersyukur kepada Tuhan karena alam yang begitu indah. Bila melihat keindahan Danau Toba, kita melihat kebesaran Tuhan. Namun sangat disayangkan bila masih saja ada orang yang merusak dan membuang sampah sembarangan, sehingga merusak keindahan tersebut. Bersyukurlah atas kebesaran Tuhan dalam ciptaan-Nya, serta kesempatan memelihara dan mengolahnya dengan baik. Karena itu, marilah kita menghargai firman Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan cara memelihara alam dengan sebaik-baiknya. Janganlah gemetar dan takut. Ulangan 1 ayat 29-30 berkata, ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan, Allahmu, yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Gemetar dan takut menjadi musuh utama diri manusia.
Rasa takut menjadi momok yang menakutkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Apalagi dalam menghadapi musuh dan berperang melawannya, pastilah kita gemetaran dan ketakutan. Lalu bagaimanakah solusi menghadapi rasa ketakutan itu? Musa adalah contoh lain dari orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan di zaman Perjanjian Lama. Ia tahu akan kebutuhan mengandalkan kuasa Allah yang tak terbatas, dan tidak mengandalkan kekuatan manusia yang terbatas. Salah satu ilustrasi dari hal ini adalah ketika Musa mengingatkan bangsa Israel akan keterlibatan Allah di dalam peperangan. Ketika umat Israel akan memasuki tanah perjanjian, banyak peperangan yang akan mereka hadapi. Peperangan ini tidak dapat dihindari, karena bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sudah memperkuat pertahanan mereka di dalam tanah perjanjian itu. Karena kefasikan bangsa-bangsa itulah, Tuhan, Allahmu, menghalau mereka dari hadapanmu. Oleh sebab itu sejarah bangsa Israel mencatat dari satu peperangan kepada peperangan yang lain. Musa menyampaikan kebenaran yang harus didengar oleh bangsa Israel saat mereka semakin dekat kepada medan pertempuran. Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu. Janganlah takut, janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka. Seringkali ketika peperangan datang, musuh terlihat begitu kuat dan tak terkalahkan. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu. Secara alamiah, manusia akan tergoda untuk menjadi lemah iman, takut, gentar dan gemetar. Cobaan yang lain adalah dengan mencoba untuk melawan musuh dengan kekuatan yang sama, melawan kuda dengan kuda, melawan kereta dengan kereta. Alkitab memperingatkan kesia-siaan dari mengandalkan kekuatan duniawi. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Musa sadar bahwa umat Tuhan perlu diingatkan bahwa Allah ingin menjadi harapan mereka. Ketika kita masuk ke dalam peperangan hidup, Tuhan senantiasa menyertai kita. Sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu. Ia ada tidak saja untuk menghibur kita, tetapi juga untuk berperang bagi kita, untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan dapat berperang bagi umatnya dalam berbagai macam cara. Ia dapat mengubah hati orang-orang yang melawan kita. Ia dapat menggagalkan rencana musuh. Ia dapat menjebak mereka di dalam rencana jahat mereka sendiri. Ia dapat membuat musuh saling menyerang di antara mereka sendiri. Ia dapat memberikan kemenangan kepada kita dengan cara apapun yang Ia inginkan. Nas hari ini Musa menegaskan bahwa Tuhan layak dipercaya. Musa mendorong bangsa Israel untuk terus maju dalam iman agar mereka dapat menikmati warisan mereka. Namun, umat Allah menuntut untuk mengetahui secara terperinci apa yang akan mereka hadapi dan apa yang akan mereka terima sebelum mereka mau mempercayakan masa depan mereka kepada Allah. Pengikut Kristus memang tidak kebal terhadap ketakutan atau kecemasan. Namun, kekhawatiran akan kesulitan yang belum tentu kita alami dapat membuat kita tidak lagi mengandalkan iman, bahkan merusak hubungan kita dengan Allah dan sesama. Akan tetapi Roh Kudus dapat menolong kita untuk mengingat-ingat kesetiaan Tuhan di masa lalu. Roh Kudus dapat meyakinkan kita bahwa Allah layak dipercaya di masa lalu, di masa kini, dan untuk selamanya. Karena itu,
Janganlah gemetar dan takut sebab Tuhan beserta kita. Allah pilihan yang tepat, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Lihatlah bagaimana tingkah induk ayam yang baru menetaskan telur-telurnya. Induk ayam saja mengerti bagaimana cara melindungi anak-anaknya. Dia melebarkan sayapnya dan mengembangkan semua bulu-bulunya supaya semua anak ayam dapat bernaung pada induk ayam itu. Apabila anak-anak ayam itu sedang berjalan bersama induknya, mematuk-matuk tanah mencari makanan, mereka santai saja berjalan di depan tanpa takut ada bahaya. Karena induk ayam selalu siap siaga mematuk musuhnya yang mengganggu. Sama halnya dengan firman Tuhan ini, Musa menguatkan hati dan iman bangsa Israel bahwa selama ini yang melindungi dan memelihara mereka adalah Tuhan Allah. Tanpa sadar mereka berjalan sebegitu jauhnya meninggalkan Mesir. Di padang gurun yang begitu luas ada tangan-tangan Tuhan yang memegang kendali kehidupan mereka. Sampai-sampai ketika bangsa-bangsa lain ingin mencoba menyerang mereka, Allah meluluh lantahkan habis bangsa itu tanpa menyusahkan bangsa Israel. Ini pengalaman yang hebat. Kuasa Tuhan terpampang jelas pada ayat ini, bahwa Allah menjadi satu-satunya pilihan yang tepat untuk dipilih menjadi tempat perlindungan. Saudara, mungkin saudara bingung mengapa tiba-tiba orang datang ke rumah saudara menawarkan pertolongan kepada saudara saat saudara bergumul akan persoalan. Mungkin saudara bingung bagaimana bisa saudara selamat dari kecelakaan yang sebenarnya orang-orang sudah berpendapat bahwa saudara seharusnya tidak bisa menghindar dari kematian. Mungkin saudara bingung, bagaimana bisa gaji pekerjaan yang tak begitu cukup, namun bisa membuat Anda makan, membeli baju Natal untuk anak-anak bahkan sampai membeli sesuatu yang seharusnya tak bisa dibeli dengan gaji itu. Lewat firman hari ini, kebingungan saudara terjawab. Itu semua karena tangan Tuhan yang tak pernah lalai melindungi saudara. Jadi, berhentilah mengeluhkan Tuhan dan belajar merasakan perkenanan Tuhan. Doa. Bapa Surgawi, terima kasih telah selalu mengulurkan tangan-Mu yang kuat demi memelihara kehidupan kami. Amin. Kata-kata bijak, Tuhan tak suka kau mengeluh. Dia punya sejuta tangan untuk menolongmu. Maka tersenyumlah. Apa sajakah atribut-atribut Allah itu? Siapakah sesungguhnya Allah itu? Kabar baiknya, dalam usaha menjawab pertanyaan ini, semakin banyak yang dapat kita ketahui mengenai Allah. Anda yang membaca artikel ini mungkin akan lebih baik kalau membaca seluruh penjelasan ini terlebih dahulu dan kemudian baru mencari tahu kutipan Alkitab yang disebutkan, supaya mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Rujukan dari Alkitab mutlak diperlukan karena tanpa didasari otoritas dari Alkitab, apa yang dikatakan di sini tidak lebih dari sekedar opini manusia yang justru sering salah dalam memahami Allah. Manusia tidak pernah dapat menyatakan betapa pentingnya bagi dirinya untuk mencoba mengerti siapa Allah itu. Kegagalan memahami siapa Allah itu akan menyebabkan kita mempunyai, mengikuti dan menyembah ilah yang salah, yang malah berlawanan dengan kehendaknya. Kita hanya dapat mengetahui apa yang Allah sendiri mau ungkapkan tentang dirinya. Salah satu dari atribut atau kualitas Allah adalah terang, yang artinya hanya Dia sendiri yang dapat mengungkapkan informasi mengenai dirinya. Fakta bahwa Allah telah mewahyukan pengetahuan mengenai dirinya sendiri tidak boleh diabaikan begitu saja, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku.
Ciptaan di alam semesta ini, Alkitab dan Sang Firman yang telah menjadi daging akan menolong kita untuk mengenal siapakah sesungguhnya Allah itu. Mari kita mulai dengan memahami bahwa Allah adalah pencipta dan kita adalah bagian dari ciptaannya. Allah berfirman bahwa manusia diciptakan menurut gambarnya sendiri. Manusia diciptakan melampaui segala ciptaan dan diberikan kuasa atas ciptaan lainnya. Walau ciptaan ini telah dikotori oleh kejatuhan, namun tetap memberikan gambaran mengenai karya Allah. Dengan mempertimbangkan luasnya ciptaan Allah, kompleksitasnya, keindahan dan keteraturannya, kita dapat membayangkan kedahsyatan Allah. Beberapa nama Allah berikut ini dapat menolong kita memahami siapakah sesungguhnya Allah itu. Elohim, yang kuat, Ilahi, Adonai, Allah, mengindikasikan hubungan antara majikan dan hamba. El Elyon, yang maha tinggi, yang paling perkasa. El Roi, yang kuat yang melihat. El Shaddai, Allah yang maha kuasa. El Olam, Allah yang kekal. Yahweh, Tuhan yang adalah aku, artinya Allah yang berada dengan sendirinya dalam kekekalan. Mari kita melanjutkan mempelajari atribut-atribut lainnya dari Allah. Allah itu kekal, berarti Dia tidak berawal dan keberadaannya tidak akan pernah berakhir. Dia kekal dan tak terbatas. Allah itu tidak berubah, yang berarti Allah dapat dipercaya dan diandalkan. Allah tak terbandingkan, yang berarti tidak ada satupun yang seperti Dia dalam karya atau keberadaannya. Dia tidak ada taranya dan sempurna adanya. Allah itu melampaui segala pengertian, yang berarti Dia tidak dapat diselami dan tidak dapat dipahami secara sempurna. Allah itu adil, artinya Dia tidak membeda-bedakan seseorang dengan yang lain. Allah Maha Kuasa, artinya Dia berkuasa atas segalanya. Dia dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya, namun apa yang dilakukannya senantiasa sesuai dengan karakternya. Allah Maha Hadir, artinya Dia senantiasa hadir dan Dia hadir di mana-mana, namun tidak berarti segalanya adalah Allah. Allah Maha Tahu, artinya Dia mengetahui masa dulu, sekarang dan akan datang, bahkan segala yang kita pikirkan, karena Dia mengetahui segala sesuatu, keadilannya selalu ditegakkan. Allah itu esa, yang berarti bukan saja tidak ada Allah lain, tapi juga berarti hanya Dia yang dapat memenuhi kebutuhan hati kita yang paling dalam, dan hanya Dia satu-satunya yang layak untuk kita sembah dan puja. Allah itu benar adanya, yang berarti Dia tidak bisa dan tidak akan membiarkan kesalahan. Karena kebenaran dan keadilannya, maka Yesus harus menanggung hukuman Allah Bapa terhadap dosa-dosa kita, sehingga dosa-dosa kita dapat diampuni. Allah berdaulat, yang berarti Dia adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Semua ciptaannya, sadar atau tidak sadar, tidak dapat merusak rencana-rencananya. Allah itu roh, yang berarti Dia tidak kelihatan. Allah adalah Allah Tritunggal, yang berarti tiga pribadi tapi satu Allah, sama secara substansi, setara dalam kuasa dan kemuliaan. Perhatikan bahwa dalam Matius 28 ayat 19, dalam bahasa Inggris, penulisan nama dalam bentuk tunggal sekalipun dipakai untuk merujuk tiga pribadi berbeda, Bapa, Anak, Roh Kudus. Allah adalah kebenaran, yang berarti Dia tidak pernah bertentangan dengan dirinya sendiri, dan tidak bisa melakukan yang tidak benar dan tidak berbohong. Allah itu suci, yang berarti Dia tidak dapat tercampur dengan segala kerusakan moral, yang berarti Ia menentang segala yang berdosa,
Allah melihat kejahatan dan marah karenanya. Seringkali Alkitab menyebutkan api bersama-sama dengan kesucian. Allah juga dilukiskan sebagai api yang menghanguskan. Allah itu penuh anugerah. Hal ini termasuk kebaikan, kemurahan, belas kasihan, dan kasih. Semua kata ini menggambarkan arti dari kebaikan Allah. Kalau bukan karena anugerah Allah, segala atribut Allah akan membuat kita terpisah daripadanya. Kita bersyukur bahwa Dia ingin mengenal setiap dari kita secara pribadi. Ini adalah suatu usaha yang sederhana untuk menjawab sebuah pertanyaan besar. Kiranya Anda terus bersemangat untuk lebih mengenal Dia. Menghargai dan mengindahkan teguran Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 30 berkata, "Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah." Untuk memahami nas hari ini, kita lebih baik membaca teks ini secara perikope ayat 27-36. Pada perikope ini kita akan menemukan bagaimana Tuhan menegur dan menasihati keluarga Eli dan anak-anaknya. Dari perikop ini kita dapat belajar beberapa hal, yakni: pertama, dengarlah keluhan orang tentang keluarga kita. Eli sudah sering mendengar keluhan dari segenap bangsa mengenai kelakuan anak-anaknya. Ini merupakan cara Tuhan memberikan peringatan kepada Eli. Tuhan seringkali memakai instrumen, sesama manusia, untuk mengingatkan orang-orang yang ingin ditegurnya. Kita harus dengan rendah hati belajar peka mendengar teguran Tuhan melalui teguran orang-orang di sekitar kita. Eli mendapatkan teguran dari Tuhan melalui rakyat Israel. Rakyat menegur pemimpinnya, jemaat menegur hamba Tuhannya. Mari belajar mendengar masukan yang sungguh-sungguh penting. Ada orang yang terus bicara tentang hal-hal remeh yang bukan sesuatu yang dipentingkan oleh Tuhan. Tetapi ada juga suara orang, yang meskipun datang dari golongan yang rendah sekalipun, dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan teguran dari Tuhan. Hamba Tuhan harus belajar mendengar teguran dari jemaat, dan orang yang lebih tua pun harus rela kalau Tuhan memakai anak muda untuk memberikan tegurannya. Orang yang rela dikoreksi akan mempunyai hari depan yang lebih baik. Tetapi Eli tidak juga membereskan kerusakan rumah tangganya yang menyebabkan seluruh Israel terseret ke dalam dosa. Dia gagal bertindak keras kepada anak-anaknya. Maka suara berikut yang dia dengar bukan lagi teguran Tuhan, melainkan penghakiman Tuhan. Ayat 31-36 seluruhnya berisi keputusan penghakiman Tuhan bagi Eli. Apakah penghakiman Tuhan ini berarti akhir dari segalanya? Tidak, karena seringkali Tuhan memakai penghakiman untuk memberikan teguran dengan cara yang paling keras. Tuhan mengutus Yunus untuk berseru, 40 hari lagi kota ini akan ditunggang-balikan. Ini adalah seruan penghakiman, tetapi ternyata seruan ini diberikan Tuhan bukan sebagai pengumuman hukuman, melainkan teguran yang sangat keras. Bahkan Yunus pun sebenarnya diutus karena Tuhan mengasihi Niniwe. Itu sebabnya ketika Niniwe bertobat Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Maka sebenarnya Eli masih diberikan kesempatan untuk membersihkan Israel dari kebobrokan anak-anaknya. Tetapi reaksi Eli berbeda dengan reaksi para pemimpin Niniwe. Para pemimpin Niniwe dengan ketakutan memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berkabung. Bahkan sapi pun disuruh berkabung. Tetapi bagaimana reaksi Eli?
Ketika peringatan Tuhan sekali lagi dinyatakan melalui Samuel, reaksi Eli seolah-olah mengatakan, "Biarlah," atau, "Ya sudah mau apa lagi?" Tidak ada kegentaran dalam diri Eli. Kedua, siapa menghormati aku, akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Inilah yang sebenarnya menjadi permasalahan sangat besar bagi Imam Eli. Siapa yang menghormati Tuhan akan dihormati oleh Dia. Betapa lebih beratnya tuntutan bagi Eli sebab Tuhan sudah lebih dulu memberikan hormatnya kepada Eli dengan menjadikan dia imam. Ayat 27 dan 28 menegaskan kembali bahwa Israel adalah umat istimewa bagi Tuhan, dan bahwa keistimewaan yang bahkan lebih besar lagi Tuhan berikan bagi Eli dengan menjadikan dia imam atas seluruh Israel. Siapa yang diberi banyak dituntut banyak, siapa yang dipercayakan banyak akan lebih banyak lagi dituntut. Tuhan menghormati Eli dengan menjadikan dia imam yang memimpin. Tuhan begitu memberikan penghargaan kepada orang-orang yang tidak layak. Eli, dan juga nanti kita akan lihat Saul, diberikan kemuliaan yang begitu agung, tetapi diresponi dengan sikap yang sangat menghina Tuhan. Kita membaca bagian ini bukan untuk melihat dari jauh dan menghakimi Eli atau Saul, tetapi supaya kita merenungkan kembali bahwa Tuhan pun telah terlebih dahulu memberikan penghargaan kepada kita. Penghargaan yang sama sekali tidak layak kita terima. Tuhan memberikan kita penebusan untuk menjadikan kita anak-anak-Nya. Kristus menjadi bagian yang sangat mulia tetapi diberikan kepada orang-orang hina seperti kita. Anugerah dipimpin oleh Roh Kudus pun adalah anugerah yang demikian besarnya sehingga kita boleh dipimpin dalam kebenaran dan kesucian hari demi hari. Firman Tuhan pun merupakan anugerah yang ilahi dan sempurna. Siapakah yang dalam hidupnya boleh menerima bimbingan dari Allah? Siapakah manusia berdosa yang boleh mengenal Allah yang suci melalui firman-Nya? Meskipun kita tidak layak menerima satu pun hal-hal tersebut, tetapi Tuhan memberikannya kepada kita. Akankah kita menghina Dia dengan tidak memberikan hormat kita kepada Dia? Ketiga, hindarilah kegagalan keluarga kita. Apakah yang sebenarnya menjadi kegagalan Eli dan anak-anaknya? Apakah yang dimaksudkan tidak menghormati Tuhan? Hal yang utama adalah karena Eli dan anak-anaknya melihat keuntungan pribadi, baik makanan, kesenangan, ataupun kekuasaan sebagai sesuatu yang bisa dikais dari pekerjaan melayani Tuhan. Mereka tidak melihat dedikasi dan pengorbanan, tetapi keuntungan dan kenikmatan dalam melayani. Profit pribadi, itulah sasaran mereka dalam melayani. Bahkan ketika kaum Eli sudah disingkirkan pun tetap ada keturunannya yang mengemis meminta dijadikan imam dengan tujuan supaya bisa makan. Hamba Tuhan yang bergelimang harta, hidup mewah, hidup seenaknya, bermalas-malasan, mencari kekuasaan dan pengaruh akan mendapatkan hukuman sama seperti keluarga Eli mendapatkan hukuman. Keadaan korup dari imam sampai sekarang masih terdapat di gereja. Pendeta-pendeta yang menikmati perpuluhan hingga miliaran rupiah, bahkan lebih, mereka akan mendapat celaka yang sangat besar. Perpuluhan tidak seharusnya dikuasai oleh hamba Tuhan. Keserakahan membuat begitu banyak hamba Tuhan menipu jemaat demi keuntungan kantong sendiri. Keempat, kita harus menghormati Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan menghormati Tuhan? 1. Menghormati Tuhan berarti menaati perintah-Nya dengan jujur dan murni karena kita mengasihi Tuhan. 2. Menghormati Tuhan berarti tidak datang melayani Dia untuk suatu keuntungan pribadi.
Ada yang ingin jadi bendahara di tengah-tengah longgarnya pengawasan gereja untuk bisa menipu uang jemaat. Ada yang ingin jadi hamba Tuhan untuk bisa memonopoli sekelompok orang dan menjadikan mereka pengikutnya. Ada yang ingin melayani karena ingin menonjolkan diri. Semua ini bisa terjadi karena tidak ada perasaan hormat kepada Allah yang mengetahui segala sesuatu. 3. Menghormati Tuhan berarti menyadari bahwa saya sedang berjalan di depan dan Tuhan sedang mengawasi di belakang. Setiap langkah yang saya jalankan adalah untuk mendapatkan persetujuan dari Allah yang sedang mengawasi di belakang. Setiap jalan yang saya ambil adalah karena Allah yang mengawasi dan mengarahkan saya ke sana. Tetapi jika kita tidak sadar bahwa Allah adalah yang mengawasi, yang akan memberikan penilaian, dan yang akan menuntut pertanggungjawaban, maka kita tidak mungkin mempunyai perasaan hormat kepada Dia. 4. Menghormati Tuhan berarti menganggap diperkenan Tuhan lebih penting daripada diperkenan manusia. Siapa yang masih senang pujian manusia, hormat manusia, dan siapa yang masih lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah adalah orang-orang yang gagal menghormati Tuhan. Setelah kita mengikut Tuhan dengan setia, akan ada saatnya di mana memuaskan hati Tuhan akan berkonflik dengan memuaskan hati manusia. Manakah yang akan kita pilih kalau konflik itu tiba? Akankah ku cari kesenangan manusia? Jika ya, maka aku bukan hamba Kristus. Karena itu, marilah kita berusaha menghargai dan menghormati teguran dan nasihat Tuhan, agar hidup kita menjadi lebih bermakna bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan tetap ada dan tetap sama. Sebagai umat Tuhan, adalah kalanya kita menyaksikan atau bahkan mengalami sendiri kesusahan, kekecewaan, bahkan keputusasaan. Di saat seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Bacaan Alkitab hari ini merupakan sebuah doa seorang sengsara, pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Dalam doanya, pemazmur menceritakan kesusahannya dalam menjalani hari-harinya. Ia merasa bahwa hari-harinya berlalu seperti asap, semangatnya lemah, keluhannya nyaring. Ia tak bisa tidur, ia menerima celaan dan hinaan dari musuh-musuhnya. Hari-harinya dipenuhi tangisan bagaikan bayangan yang memanjang, dan ia sendiri layu seperti rumput. Namun, saat ia memandang kepada Tuhan, ia menyadari bahwa Tuhan itu bersemayam, memerintah, untuk selama-lamanya. Tuhan menunjukkan bahwa Dia mengasihi umat-Nya, mendengar doa umat-Nya, dan akan menolong umat-Nya. Sekalipun segala sesuatu bisa berubah, pemazmur tetap mempercayai Tuhan dan ia bisa merasa tenteram karena ia percaya bahwa Tuhan itu ada, tetap menyertai umat-Nya, serta tak pernah terlambat bertindak untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Apakah Anda merasa bahwa kehidupan ini terasa berat, mengecewakan, dan membuat Anda merasa putus asa? Tirulah pemazmur yang dalam keputusasaannya memutuskan untuk mencurahkan segala beban berat, keluh kesah, dan tangisan dalam doa sambil terus memandang kepada Tuhan. Sadarilah bahwa Tuhan itu kekal, tetap ada, tetap sama, tetap menyertai Anda, tetap mengasihi Anda, dan tidak pernah terlambat dalam bertindak untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Mempercayai Tuhan di tengah penderitaan. Beberapa tahun lalu, saya hanya bisa terdiam dan menangis saat seorang nenek bertanya mengapa Tuhan memanggil pulang cucunya yang masih balita. Kejadian seperti ini terkadang sulit untuk kita pahami. Inilah yang terlihat dalam Mazmur 102. Mazmur ini disebut sebagai doa ratapan orang yang sengsara dan termasuk dalam 7 Mazmur pertobatan.
Pemazmur adalah orang yang sedang berada di pembuangan dan sedang meratapi kehancuran kota Yerusalem. Melalui doa ratapan, pemazmur menyampaikan isi hatinya. Bagi pemazmur, Tuhan terasa seperti sedang mengabaikan umatnya. Hidupnya yang terasa singkat dan tak berarti digambarkan seperti rumput, asap, dan burung undan. Para musuhnya menyampaikan celaan dan kutukan. Apakah ratapan pemazmur menunjukkan bahwa ia telah meninggalkan kepercayaannya pada Tuhan? Tidak. Perhatikan bahwa mulai ayat 13, fokus pemazmur beralih dari meratapi diri menjadi memercayai Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kondisi Sion. Keagungan Tuhan akan ditakuti oleh bangsa-bangsa. Tuhan akan mendengarkan orang yang berseru kepadanya dan umat Yehuda akan bisa kembali beribadah kepada Allah. Di tengah kondisi sulit yang ia alami bersama dengan bangsanya, pemazmur mengungkapkan keyakinannya kepada Tuhan. Pemazmur percaya bahwa suatu hari, Tuhan akan memulihkan umatnya dengan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian dan membuat umatnya hidup setia di hadapannya. Inilah pengharapan pemazmur. Bagaimana kondisi hidup Anda? Apakah beban hidup yang berat membuat Anda menjadi putus asa? Bagaimana pandangan Anda terhadap Tuhan pada situasi hidup yang sulit saat ini? Apakah beban hidup yang Anda rasakan membuat Anda menjadi putus asa, menyerah, bahkan marah? Apakah Anda sudah menyerahkan semua beban hidup Anda kepada Tuhan? Apakah Anda yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda? Keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda akan memulihkan kehidupan Anda dan akan menolong Anda untuk tetap setia kepadanya. Akan tetapi, diperlukan iman untuk menyambut anugerah Tuhan yang akan memampukan Anda melewati semua pergumulan hidup bersama dengan Tuhan. Jangan sembunyikan wajahmu Tuhan. Mazmur 102 ayat 3 berkata, "Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak, sendengkanlah telingamu kepadaku. Pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku." Pertanyaan pemazmur ini agar Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya kepadanya menunjukkan keadaan hidupnya yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Pemazmur hendak menggambarkan kepada kita bagaimana pergumulan imannya tatkala sedang menghadapi pergumulan hidup yang sungguh membebani dirinya. Itulah sebabnya Mazmur 102 ini berbicara tentang iman dan harapan yang dirajut di dalam penderitaan. Di tengah penderitaan orang harus tetap memiliki iman dan harapan dan tidak boleh kehilangan mereka. Orang beriman dan yang penuh harapan menerima penderitaannya sebagai bagian dari imannya, bahkan merupakan cara untuk memuliakan keagungan Tuhan. Dengan demikian penderitaan bukan halangan untuk beriman maupun memuliakan Tuhan, malahan penderitaan mengantar diri kepada jalan purifikasi, jalan kematangan, jalan harapan dan jalan iman. Kata Paulus, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Di dalam penderitaan, iman dan harapan bersatu melekat seperti dua sisi dari sebuah mata uang. Iman melahirkan harapan dan harapan kiranya menjadi pegangan dan kekuatan dalam menghadapi penderitaan. Penderitaan dalam terang iman menjadi sumber dan sekolah harapan. Penderitaan dalam terang harapan juga menjadi sumber dan sekolah iman. Jadi, iman adalah harapan dan harapan adalah iman. Kenyataan ini terukir jelas di dalam penderitaan si pemazmur. Dia mempunyai iman dan harapan yang besar. Maka, iman dan harapan yang terukir di dalam penderitaan meniupkan kesetiaan untuk memuji Tuhan.
Kesetiaan kepada Tuhan menjadi ganjaran tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain. Penderitaan yang disatukan dengan iman dan harapan menjadi silih untuk diri sendiri dan sesama. Ia menjadi pelayan iman dan harapan bagi orang lain. Di dalam Kristus, iman dan harapan orang Kristen merupakan iman dan harapan bagi sesama, bagi dunia, dan bukan melulu untuk diri sendiri. Harapan orang Kristen selalu menjadi harapan sesama. Iman orang Kristen selalu menjadi iman semua orang. Berkat iman dan harapan, dunia selalu terbuka kepada Tuhan. Tidak diragukan lagi bahwa mereka yang memiliki iman dan harapan seperti pemazmur adalah hamba Tuhan yang setia. Mereka akan selalu berada di kediamannya dan selalu bersama di dalam keabadiannya. Bapa Gereja Agustinus memberi judul Mazmur 102 dengan "Lihatlah, Dia yang menderita berdoa". Penderitaan mengantar dan mendorong orang untuk berdoa. Di dalam doa, Tuhan mendengarkan segala permohonan dan keluh kesah yang ada di batin, baik yang terkatakan maupun yang tak terkatakan. Hanya Tuhanlah yang mengerti dan mendengarkan segala doa secara sempurna. Tetapi juga bahwa Tuhan berbicara kepada kita di dalam doa. Di dalam doa pula, manusia belajar memohon sesuatu yang benar kepada Tuhan, belajar meminta sesuatu yang sesuai dan selaras dengan kehendak Tuhan. Ada ketenangan ketika doa dan permohonan sesuai dengan kehendak-Nya. Doa yang benar selalu memuat doa personal dan doa umum. Doa yang ditujukan bagi orang lain, bagi segala yang ada. Mengapa demikian? Karena pergulatan yang ada, persoalan yang melanda dunia juga persoalan dan penderitaan bagi dirinya. Gereja mendoakan persoalan dunia dan yang terjadi melalui doa umat. Dengan demikian doa merupakan sumber dan tempat utama harapan dan iman. Penderitaan yang dialami orang beriman sebenarnya juga adalah bagian dari kasih Tuhan. Maka, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Penderitaan memiliki artinya karena salib Yesus. Sebab salibnya membawa kepada kebangkitannya sehingga penderitaan adalah jalan menuju kebangkitan bersama Kristus. Penderitaan tidak dapat dipisahkan dari hidup dari orang yang beriman. Melalui penderitaan, orang beriman mengambil dan terlibat pula di dalam penderitaan Yesus sehingga penderitaannya menjadi satu dengan penderitaan Yesus. Orang beriman menerima penderitaannya sebagai cinta kehidupan bersama Kristus. Yesus Kristus telah menderita untuk kita dan bersama kita. Kalau si pemazmur di tengah penderitaannya mendoakan pembangunan Zion, Yesus di atas penderitaannya di kayu salib mendoakan mereka yang menyalibkannya. Di atas salib Ia menjadi harapan baru bagi segala bangsa karena Ia membangun dunia baru dan memberikan hukum yang baru, yaitu dunia kasih, hukum kasih. Zion baru adalah Yesus Kristus karena salibnya menunjukkan dan membuktikan karya kasih agung Tuhan bagi segala ciptaan. Karena itu, walau kita mengalami penderitaan, Tuhan bukan menyembunyikan wajah-Nya kepada kita, tetapi Ia bersama kita untuk menolong kita. Pemazmur dalam Mazmur 102 memberikan nasihat dan contoh yang benar ketika berada di dalam masalah atau tekanan. Pemazmur tidak menghujat Tuhan, tetapi sebaliknya ia membangun pengharapan kepada kasih setia Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat diandalkan dan Tuhan sanggup mengubahkan hal buruk menjadi kebaikan. Dalam ketidakberdayaannya, pemazmur ingat bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat diandalkan.
Pemazmur percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan hal buruk menjadi kebaikan menurut hikmat dan rencananya. Penderitaan yang dialaminya membuat pemazmur lebih percaya dan lebih berharap kepada Allah. Penderitaan dan kesesakan yang dialaminya mengingatkan dirinya bahwa ia adalah manusia ciptaan Tuhan yang lemah dan terbatas. Oleh karenanya, pemazmur sadar bahwa ia butuh Tuhan sehingga ia berseru meminta pertolongannya. Pemazmur yakin dan percaya bahwa Allah senantiasa bersama-sama dengannya. Kalau Tuhan membiarkan dirinya dalam masalah, pemazmur percaya ada kebaikan di balik semuanya itu dan Allah turut bekerja di dalam masalah tersebut untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupannya. Demikian halnya dengan kita bila dalam kesesakan, kita harus mengintrospeksi diri. Kalau hal itu terjadi karena ada dosa, kita harus segera bertobat. Kita harus percaya bahwa Allah mengasihi kita. Tujuan Allah mengizinkan penderitaan dalam kehidupan kita adalah supaya kita dekat dengan Tuhan, meminta pengampunannya, dan meminta supaya kasih-Nya dicurahkan lagi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, saya percaya kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah dicurahkan dalam kehidupan saya. Sekalipun saat ini saya sedang dalam kesesakan, tetapi saya percaya ada kebaikan di dalamnya. Saya mau terus berharap kepada kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini.
Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.